Timur Tengah itu membuktikan satu selat Hormuz. Sadarkah kita bahwa 70% kebutuhan energinya Asia Timur, 70% energi dan 70% perdagangan lewat laut Indonesia. Sadarkah kita bahwa Selat Malaka laut Indonesia? Sadarkah kita betapa kuncinya Indonesia? 70%. Dunia hari ini terpaku pada api besar yang berkobar di Selat Hormuz setelah drama penangkapan Maduro di Venezuela. Mata kita kini tertuju pada bagaimana Iran dengan keberanian yang dianggap sangat nekat mencekik jalur minyak dunia dan membuat Washington sangat marah. Saya sendiri melihat ketegangan ini dalam bingkai persaingan antara Amerika Serikat versus China. Ini jelas adalah upaya saling jegal dengan cara memotong jalur logistik. Karena itu sangatlah mungkin di mata Pentagon, Hormuz adalah gangguan yang sangat taktis ke China, mengingat hampir 80% impor minyak China itu berasal dari Iran. Namun teman-teman, pada konten kali ini saya coba mengajak teman-teman untuk berimajinasi dengan data yang sangat akurat. Bagaimana setelah Iran selesai? Kemanakah arah konflik ini akan berlanjut? Saya melihat ada titik yang sangat kronis yang akan menentukan siapa yang akan memimpin abad ke-21 ini sedang bergeser ke arah timur teman-teman, menuju sebuah jalur perairan sempit yang membelah Nusantara. Itu adalah Selat Malaka. Jika Hormuz adalah jantung energi dunia, maka Malaka adalah otak dari sistem saraf logistik global. Disinilah letak titik paling rawan dalam anatomi kekuasaan dunia. Dan di tengah pusaran ini, Indonesia berdiri dengan kegamangan yang menurut saya sangat membahayakan. Amerika Serikat tidak sedang berperang melawan Venezuela atau Iran secara acak. Jika kita melihat polanya dengan kacamata yang lebih luas, sanksi terhadap Venezuela disusul dengan penguasaan minyak oleh Amerika Serikat dan pengepungan terhadap Teheran adalah bagian dari satu grand design mencekik pasokan energi ke Tiongkok. Tiongkok adalah raksasa manufaktur yang hari ini sangat lapar dan ingin menyaingi hegemoni Amerika Serikat. Untuk menggerakkan mesin-mesin pabriknya dan armada militernya, Tiongkok membutuhkan aliran minyak dan gas yang tidak boleh terputus. Amerika sangat sadar bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Tiongkok dalam perang terbuka tanpa resiko kehancuran nuklir. Maka modus yang dipilih oleh Amerika Serikat adalah dengan penjegalan jalur logistik. Dengan melumpuhkan Venezuela dan mengunci Iran, Amerika sedang berlahan mengurangi opsi sumber energi Tiongkok. Kini, langkah pamungkas mereka adalah menguasai titik distribusi terakhir dan yang paling krusial adalah Selat Malaka. Teman-teman, jika teman-teman melihat dan memahami betul pola ini, maka apa yang saya katakan bahwa titik eskalasi berikutnya adalah Selat Malaka adalah sebuah alasan yang sangat logis dan masuk akal. Sekali lagi, jika teman-teman melihat pola dari Venezuela, Iran, lalu apa yang saya katakan ini adalah ke Selat Malaka. Pertanyaan pentingnya adalah mengapa Malaka lebih menakutkan bagi Tiongkok dan Amerika Serikat daripada Selat Hormuz? Datanya sangat mengerikan teman-teman. Pertama, menurut UN Trade and Development 2026, volume perdagangan hampir 60% dari total nilai perdagangan dunia melewati Selat Malaka ini. Ini bukan hanya soal minyak teman-teman, tapi juga soal mesin elektronik hingga gandum yang memberi makan miliaran orang di dunia ini.
Kedua, Malaka adalah salah satu nadi energi. Menurut Badan Informasi Energi Amerika Serikat, selat tersebut menangani sekitar 23,2 juta barel minyak per hari pada semester pertama tahun 2025, yang mewakili 29% dari total aliran minyak maritim global. Sementara aliran gas alam cair sebesar lebih dari 9,2 miliar kaki kubik per hari atau setara dengan sekitar 260 juta meter kubik, bersumber dari rilis statistik dari Badan Informasi Energi Amerika Serikat pada periode 2025 sampai dengan 2026. Salah satu titik cekik di Selat Malaka itu berada di area Phillips. Lebarnya hanya 2,8 km. Bayangkan, ekonomi dunia yang bernilai triliunan dolar harus mengantri di sebuah lubang jarum yang begitu sempit. Bagi Tiongkok, ini adalah mimpi buruk yang nyata. Pada tahun 2003, Presiden Cina saat itu, Ho Jiantu, mencetuskan istilah dilema Malaka untuk menggambarkan tingginya ketergantungan Cina terhadap jalur perairan tersebut. Nah, jika Amerika berhasil mengendalikan Malaka, maka mesin ekonomi Tiongkok akan mati dalam hitungan minggu. Mengapa Amerika Serikat begitu agresif di tahun 2026 ini? Jawabannya ada pada psikologi sebuah imperium yang sedang menua. Konten saya sebelumnya yang berjudul Mengapa Trump Seperti Ini itu telah mengulas detail bagaimana psikologi Amerika tersebut. Washington sedang mengalami ketakutan yang sangat besar, teman-teman. Hegemoni dolar yang selama ini menjadi fondasi kekuatan mereka, dalam hal ini adalah petrodolar, mulai digerogoti oleh aliansi BRICS dan sistem pembayaran yuan di Selat Hormuz. Iran mewajibkan kapal yang melintas bayar pakai yuan. Ketika kekuatan ekonomi mulai bergeser, Amerika kembali ke insting dasarnya, dan itu pasti, teman-teman, yakni kekuatan militer. Posisi terbaru Amerika Serikat terhadap Indonesia untuk mendapatkan izin militer menyeluruh di kawasan atau di wilayah udara Nusantara pasca kesepakatan pertahanan pada 30 April 2026 bukanlah sebuah kerjasama biasa, teman-teman. Ini adalah upaya Amerika untuk menempatkan mata dan moncong senjatanya tepat di atas nadi Tiongkok. Amerika ingin memastikan bahwa jika Tiongkok melampaui batas sensitif seperti isu pengambil alihan Taiwan atau Laut Cina Selatan, maka Washington bisa melakukan blokade udara dan laut di Malaka secara mudah dan instan. Ini adalah pesan yang kuat kepada Beijing. Kami akan memegang leher Anda. Tiongkok memang mencoba membangun jalur alternatif melalui pipa minyak di Myanmar. Ada juga kereta api melintasi Pakistan hingga jalur sutra di Kutub Utara. Namun secara geografis dan matematis ekonomi, tidak ada yang bisa menggantikan efisiensi Selat Malaka. Ketergantungan inilah yang membuat Beijing harus bereaksi terhadap setiap gerakan Amerika Serikat di Indonesia. Itulah sebabnya kemarin Cina itu memperingatkan Indonesia soal kesepakatan overlight clearance dengan Amerika Serikat. Jubir Menlu Cina bahkan mengingatkan Indonesia jangan merusak perdamaian dan stabilitas di kawasan. Jika Indonesia memberikan izin udara tersebut kepada Amerika Serikat, Tiongkok akan melihatnya sebagai pengkhianatan terhadap stabilitas di kawasan. Risiko eskalasi jangka panjangnya sangat jelas, teman-teman. Malaka akan berubah dari zona perdagangan menjadi zona termiliterisasi yang penuh dengan kapal perang dan pesawat-pesawat hingga drone pengintai. Disinilah titik paling panas bagi kita. Secara geografis, Indonesia adalah pemilik sah dari gerbang Malaka ini. Namun, jika kita bandingkan dengan Iran di Selat Hormuz, posisi Indonesia sangatlah kronis, teman-teman. Iran dengan segala keterbatasannya itu memiliki nyali untuk menegaskan kedaulatannya di Selat Hormuz. Mereka berani menantang armada Amerika Serikat dan menetapkan aturan main di wilayahnya sendiri. Namun sebaliknya, Indonesia seringkali terjebak dalam diplomasi cari aman yang menurut saya sebagai kurangnya ketegasan secara
strategis maupun secara diplomatis. Padahal Malaka jauh lebih strategis dari Hormuz. Kita memegang kartu yang bisa menentukan masa depan dua negara adidaya ini. Namun hingga konten ini dibuat, Indonesia masih berada dalam posisi menimbang-nimbang proposal dari Amerika Serikat untuk menguasai wilayah udara kita. Teman-teman, jujur ya, ada kekhawatiran bahwa Indonesia akan menjadi penonton di rumahnya sendiri, dan bahkan mungkin yang lebih buruk lagi malah menjadi medan tempur bagi dua gajah yang sedang berkelahi ini. Strategi penyeimbang yang dijalankan oleh Pak Prabowo mendekat ke Amerika Serikat untuk pertahanan sambil tetap berpegangan tangan dengan Cina untuk ekonomi adalah permainan yang sangat berbahaya di tengah suhu geopolitik yang sudah mulai mendidih ini. Satu langkah saja salah, kedaulatan kita bisa tergilas dalam badai perang yang berkecamuk antara dua negara adidaya di Indonesia. Coba teman-teman lihat polanya. Setelah Venezuela dijinakan dengan sanksi dan penangkapan Maduro dan Iran dikepung dengan blokade, Selat Malaka adalah benteng terakhir yang harus dikuasai atau setidaknya dikendalikan oleh Amerika untuk memastikan Tiongkok tetap berada di tempat dan tidak mengalami kemajuan yang bisa melampaui Amerika Serikat. Kita sedang melihat pergeseran geopolitik Malaka menuju situasi yang sangat kompetitif dan mulai memanas, teman-teman. Dampaknya bagi perdagangan global juga tidak akan main-main di sini. Dari data dan analisis ini kita wajib menyadari, teman-teman, bahwa Selat Malaka bukan sekadar jalur pelayaran biasa. Ini adalah garis depan perang dingin baru. Tiongkok tidak akan diam melihat nadinya dijepit, dan Amerika tidak akan berhenti hingga hegemoni mereka aman dari kemajuan Cina. Indonesia harus sadar bahwa posisi kita tidak bisa selamanya dipertahankan jika tidak dibarengi dengan kekuatan dan keberanian untuk mendikte aturan di wilayah kita sendiri. Kita tidak boleh hanya menjadi pengelola atau penjaga pintu yang sebenarnya kuncinya dipegang oleh orang lain. Jika Prabowo tetap tidak memiliki nyali untuk mengendalikan Malaka agar tetap aman bagi kedua adidaya maupun bagi semua negara, maka jangan terkejut jika besok pagi kita terbangun dan menyadari bahwa Selat Malaka telah menjadi titik api eskalasi perang besar berikutnya setelah Iran. Perang di Timur Tengah itu membuktikan satu selat Hormuz itu menentukan hidupnya banyak bangsa, menentukan harga minyak. Satu selat 33 mile, berapa itu? 60 kilo. Yang sekarang di kuncinya Hormuz itu dipegang oleh satu negara. Tapi sadarkah kita bahwa 70% kebutuhan energinya Asia Timur, 70% energi dan 70% perdagangan lewat laut Indonesia. Sadarkah kita bahwa Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar dan sebagainya itu laut Indonesia? Sadarkah kita betapa pentingnya Indonesia? Sadarkah kita betapa kuncinya Indonesia? 70% energi Korea, Jepang, Taiwan, Tiongkok, Filipina. Jadi saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa kita selalu jadi perhatian dunia. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai pada detik ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dan jika teman-teman memiliki pandangan yang berbeda, silakan berbagi pendapat Anda di kolom komentar.